Haleluya, Shalom teman-teman, selamat sore, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Dan ini luar biasa sekali, dan karena itu sebelum sama-sama kita membahas mengenai topik ini, mari terlebih dahulu kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Kak Dewi Tanjung. Dan akan mengungkapkan kebenaran di atas kebenaran yang seadil-adilnya. Jadinya berharap kepada Bapak Presiden, tolong panggil Kapolri untuk bersikap netral, bersikap adil, tegas, dan jujur. Walaupun sekalipun aktornya itu adalah jenderal sekalipun, anggotanya sekalipun, kalau salah tindak hukum. Ya, ini negara hukum. Hukum tidak boleh dibeli, hukum tidak boleh berat sebelah. Hukum harus sejajar, seadil-adilnya. Karena seluruh warga Indonesia di mata hukum kedudukannya sama. Jadi tidak boleh ada perbedaan. Siapapun yang bersalah dalam kasus ini harus ditindak hukum tegas. Apalagi sudah lihat Bapak Mahfud MD juga mengeluarkan statement, Bapak Presiden sudah mengeluarkan statement. Jadi tidak ada yang harus ditutup-tutupi lagi, tidak ada yang harus dijaga demi nama baik institusi Mabes Polri. Jangan korbankan institusinya, Pak. Kalau memang seorang kepolisian ingin menegakkan hukum yang seadil-adilnya, disinilah keprofesionalan kepolisian tersebut. Walaupun harus berhadapan dengan Kadif Propam sekalian. Dan Nyai berharap segera ya Bapak Kapolri menonaktifkan Ferdi Sambo agar penyelidikan ini berjalan dengan lancar, tidak ada intimidasi, tidak ada yang tidak enak karena jenderal, tidak ada. Ya, oke. Terima kasih Bapak Kapolri. Semoga Bapak bisa menyelesaikan kasus ini dengan baik demi nama baik institusi dan keadilan hukum yang ada di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang ada di layar kalian semua, di sini judul pemberitaannya sangat jelas ya, bahwa Polri didesak ya tegak lurus arahan Jokowi, tuntaskan kasus kematian dari Brigadir Joshua. Lalu di sini dikatakan lagi bahwa tulisan A, kasus penembakan Brigadir C, IPW ingatkan Kapolri soal perintah Jokowi. Nah, keluarga Brigadir C memohon kepada Jokowi untuk nonaktifkan Irjen Ferdi. Nah, teman-teman sekalian, tadi saya coba lihat di media sosial, ternyata katanya Ferdi Sambo itu sudah dinonaktifkan ya, teman-teman. Ya, itu sudah dinonaktifkan, dan seperti yang kalian semua perhatikan di layar ya, coba saya share ulang screen-nya teman-teman, ataupun share pemberitaannya ya. Ferdi Sambo katanya sudah dinonaktifkan, nonaktifkan. Coba kita lihat dulu teman-teman ya, seperti yang ada di layar. Nah, ini dia. Di sini dituliskan dinonaktifkan. Ya, ini beberapa jam yang lalu teman-teman. Ya, terkait kasus ini ya, seperti yang ada di layar kalian semua. Dinonaktifkan Kapolri Sigit dari jabatan Kadif Propam. Ya, begini reaksi Irjen Ferdi Sambo. Nah, ini dia teman-teman. Soal pengganti Ferdi Sambo, Arteria, sejumlah nama layak dihadirkan. Nah, respon Ferdi Sambo dinonaktifkan AKP Rita Yuliana Bosa. Ini teman-teman, ini kemudian ramai sekali di media sosial. Dan memang Pak Jokowi pun juga sudah memberikan respon terkait dengan hal seperti ini. Makanya ada pemberitaan-pemberitaan seperti ini. Dan teman-teman, dari Pak Kamarudin sendiri pun juga sudah menyampaikan ya, permintaan agar Pak Jokowi justru membentuk satu tim yang katanya bisa kemudian membantu untuk mengungkap kebenaran di balik dari semuanya ini. Dan bahkan Pak Kamarudin juga minta ya, agar keluarga dari pihak korban ini dijaga oleh pihak aparat ya. Itu dia teman-teman, sudah disampaikan oleh beliau, dan harapan kita semua agar rancangan ataupun langkah-langkah hukum yang coba ditempuh oleh keluarga bersama dengan tim penasihat hukum ya, yang dipimpin oleh Pak Kamarudin Simanjuntak, supaya pada akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Itu yang kita harapkan dalam situasi yang seperti ini. Dan teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya juga lihat pemberitaan mengenai katanya pihak dari Pak Kamarudin ini minta otopsi ulang ya. Nah, kita nggak tahu teman-teman, kira-kira nanti ini apakah akan terrealisasi atau bagaimana, kita belum tahu informasinya seperti apa. Nah, ya teman-teman, di sini tuliskan ketegasan Jokowi dan komitmen Kapolri. Ini dia teman-teman, seperti yang ada di layar kalian semua, memang ramai sekali ya. Dan apalagi netizen ramai-ramai memberikan respon ataupun tanggapan terhadap hal yang seperti ini. Bahkan di sini beritakan Presiden Jokowi diminta kerahkan TNI untuk lindungi orang tua Brigadir J. Nah, ini teman-teman kalau nggak salah disampaikan juga oleh Pak Kamarudin Simanjuntak ya.
ya beliau juga memberikan perhatian yang serius terhadap keluarga dari Brigadir J ini supaya mereka aman dan kemudian bisa mengikuti upaya-upaya ataupun langkah-langkah hukum yang ditempuh dalam rangka memperjuangkan dan mengungkap kebenaran di balik dari semuanya ini. Karena memang oleh banyak kalangan, oleh banyak pihak yang merasa bahwa ada banyak sekali hal yang janggal atas hal yang seperti ini. Ya teman-teman, ini ramai sekali, bahkan seperti yang tadi juga disampaikan oleh Kak Dewi Tanjung, beliau juga melihat ada hal-hal yang memang benar-benar janggal di balik dari semuanya ini, dan karena itulah dibutuhkan sosok-sosok insan-insan manusia yang punya kompetensi luar biasa dan integritas serta profesional untuk mengungkap hal yang seperti ini. Nah teman-teman, ya ini dia seperti yang kalian semua perhatikan di layar. Ini ramai sekali. Ini adalah penjelasan dari Pak Kamarudin Simanjuntak ya, yang di sini dituliskan keluarga Brigadir J minta Presiden Jokowi untuk turun tangan. Ya ini luar biasa sekali. Jadi kita harapkan supaya pada akhirnya bisa mendatangkan kebaikan dan mengungkap kebenaran di balik dari semua ini. Di sini Polri didesak tegak lurus arahan Jokowi untuk tuntaskan ya kasus kematian Brigadir Joshua ini. Nah, itu dia teman-teman. Ya bahkan Denny Sregar pun yang merupakan pegiat media sosial yang nama beliau ini juga ya cukup populer di Indonesia, juga ikut menyoroti hal yang seperti ini. Bahkan di sini tuliskan Denny Sregar beberkan kejanggalan kasus ya penembakan Brigadir J di rumah Kadif Propam. Nah itu dia teman-teman. Jadi Denny Sregar juga ikut mengomentari hal yang seperti ini. Ingatkan perintah Presiden IPW, tim bentukan Kapolri segera tetapkan ya tersangka tewasnya ini teman-teman. Siapa tadi di sini? Tewasnya Brigadir J. Nah jadi memang banyak banget pihak yang sudah bersuara. Banyak banget kalangan yang sudah memberikan komentar ataupun tanggapan terhadap hal yang seperti ini. Ya Kapolri diminta patuhi peringatan Jokowi soal penembakan Brigadir Joshua. Nah dia teman-teman, ini kenapa judul-judulnya orientasinya gagasannya itu bisa memunculkan ini teman-teman, katanya Kapolri diminta patuhi peringatan Jokowi. Ya, emang kenapa ini ya? Kenapa kemudian perlu diminta? Saya pikir kalau kemudian Pak Jokowi sudah perintahkan, ya harusnya itu dikerjakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu perintah dari beliau ya. Nah, seperti ini teman-teman, ini ramai sekali di media sosial. Jadi kita doakan saja keluarga yang ditinggalkan supaya tetap berharap ada keajaiban Tuhan di balik dari semuanya ini, terutama kebenaran di balik yang dialami oleh ya Brigadir J ini kemudian pada akhirnya terungkap ke publik dan terang benderang. Itu yang kita harapkan. Nah ini teman-teman, memang waktu yang lalu juga ini Pak Kapolri Listio Sigit yang melakukan konferensi, bahkan di sini juga ada pemberitaan Verdi Sambo dinonaktifkan, Komisi 3 bukti Kapolri usut ya, kasus ini bebas dari tekanan publik. Ya, kita lihat saja nanti teman-teman seperti apa hasilnya. Apakah nantinya akan ada kebenaran-kebenaran lain yang akan disajikan ya, dipublikasikan ke publik sehingga masyarakat kita di Indonesia terutama mengetahui hal yang seperti ini. Kita nggak tahu seperti apa nantinya, tapi kita harapkan agar pada waktunya semuanya bisa terungkap. Itu yang kita harapkan dalam situasi yang seperti ini. Jadi teman-teman, sebagai sesama warga negara, kita berharap saja, ya kita doakan, dan semoga semuanya berjalan dengan baik dan seadil-adilnya, supaya keadilan itu ditegakkan, supaya kebenaran itu ya harus terang benderang, jangan ditutup-tutupi. Itu yang kita harapkan, sebagaimana yang sudah kerap kali dipresentasikan, disampaikan oleh Pak Kamarudin Simanjuntak, dan juga tadi sebagaimana sudah kita dengarkan penjelasan dari Kak Dewi Tanjung. Terima kasih teman-teman, ini informasinya. Ya kita doakan saja yang terbaik, itu yang kita harapkan.